Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Ya, channel ini akan kita gunakan untuk perkuliahan kelas perilaku konsumen. Ya, mungkin agak berbeda ya suasana perkuliahan kita di semester ini, ya. Tidak seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya. Namun perkuliahan online ini juga bukan hal yang baru karena di pertengahan semester kemarin kita sudah melakukannya. Semoga teman-teman bisa menjalankan perkuliahan online ini dengan baik. Ya, perkenalkan saya Alex Faruriza, selamat bergabung di kelas perilaku konsumen. Saya doakan bagi teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Nah, pada pertemuan perilaku konsumen ini, yang kedua tentunya, setelah pertemuan pertama kemarin kita lakukan menggunakan aplikasi Zoom, ya, sedangkan yang pertemuan kedua ini dan beberapa pertemuan berikutnya nanti kita akan menggunakan platform YouTube. Ya, jadi di pertemuan kali ini saya harap teman-teman nanti bisa menyimak dengan baik karena selain apa yang telah saya sampaikan, nanti akan ada challenge ya dengan tujuan untuk evaluasi terhadap pertemuan kita hari ini. Adapun challenge-nya nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sebenarnya sudah kita sampaikan di RPS ya, kalau teman-teman membaca pasti tahu bahwa yang akan disampaikan pada hari ini terkait dengan customer value, customer risk, customer satisfaction, customer roles, dan juga customer right. Nah, apa sih masing-masing dari konsep-konsep yang akan kita sampaikan pada hari ini? Oke, kita perlu pahami terlebih dahulu dari customer value. Ya, kalau orang bilang customer value adalah nilai pelanggan, iya, bener, nggak salah, gitu. Tapi apakah sesimpel itu, gitu? Nggak, ya, kita harus pahami seperti apa. Nah, kemudian customer risk, gitu. Taunya kalau customer risk ya risiko konsumen, gitu. Tapi tidak sesederhana itu loh, gitu. Perlu kita pahami lebih detail. Terus kemudian customer satisfaction. Mungkin kita hanya tahu bahwa ini terkait dengan kepuasan pelanggan gitu. Nah, tapi tidak sesederhana itu juga gitu. Nanti kita bahas ya terkait dengan roles dan juga price. Namun sebelumnya kita perlu memahami terkait dengan value delivery process. Kita lihat dari paradigma pemasaran itu berubah teman-teman. Dari waktu ke waktu. Sampai sekarang pun masih terus berubah dan saya yakin ke depannya pun juga akan berubah. Kalau kita pahami dulu, paradigma pemasaran itu lebih ke make the product and sell the product. Bikin terus jual, udah selesai gitu. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, ini konsep ini semakin berkembang. Ya, yang dulu terkait dengan hanya buat kemudian jual, sekarang lebih dari itu. Fokus kepada value atau nilai yang diberikan. Nah, kalau teman-teman pahami, yang disebut dengan customer value itu adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Namun, harga pembelian itu bukanlah satu-satunya sumber kepuasan konsumen. Jadi ada banyak aspek lain kok yang mempengaruhinya, termasuk brand, kualitas produk, manfaat untuk jangka panjangnya, gitu, dan lain sebagainya. Nah, customer value itu juga merupakan hal yang bersifat subjektif. Ya, konsumen itu bisa saja tidak puas dengan value produk yang Anda tawarkan. Akan tetapi konsumen yang lain bisa saja puas gitu. Karena memang alasannya produk tersebut kalau tidak sesuai dengan keinginan yang mereka butuhkan, maka mereka tidak puas. Tapi kalau sesuai, mereka akan puas.
Nah, jadi sebenarnya apakah customer value itu sepenuhnya berada di tangan konsumen? Nah, jawabannya enggak, teman-teman. Jadi, kita sebagai seorang marketing mungkin tidak dapat memenuhi semua keinginan pembeli, tapi kita dapat mempengaruhi mereka agar menginginkan apa yang kita tawarkan. Nah, inilah yang disebut dengan marketing strategi. Oke, jadi memang perlu diingat bahwa kita sebagai seorang manajer marketing itu perlu mengukur customer value sebelum melakukan marketing campaign, ya. Jadi supaya kita mengetahui gitu faktor-faktor apa sih yang menjadi preference dari konsumen. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa kita puaskan. Nah, sehingga kita perlu mengetahui segmen mana yang pas untuk produk yang kita tawarkan. Nah, sehingga inilah yang perlu kita pahami terkait dengan customer value, ya, terkait dengan manfaat dari suatu produk. Nah, misalkan ini nih, saya berikan sebuah clue gitu, ya, bahwa customer value itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi konsumen untuk menjadi sumber dari kepuasan konsumen akan produk kita. Oke, clue-nya seperti itu gitu. Nah, kalau kita berbicara rumus, maka customer value itu adalah manfaat dikurangi uang atau dikurangi harga yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, sehingga nanti ini akan erat kaitannya dengan kepuasan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya. Ini adalah sebuah consumer behavior framework. Nah, jadi datangnya customer value itu beriringan dengan consumer risk. Ya, dan dari mana consumer value atau customer value dan juga customer risk ini berasal? Nah, kita bisa melihat bahwa persepsi ini bisa muncul dari beberapa hal seperti geografi, dari budaya, dari pengaruh sosial, dari personal konsumen itu sendiri, atau dari sisi biologikal. Nah, sehingga nanti kita bisa petakan macam-macam consumer value dan macam-macam consumer risk. Nah, kita sebagai seorang marketer ini harus bisa memetakan. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang dihindari oleh konsumen juga. Nah, untuk menganalisisnya, kita punya tools yang disebut SIG-OS Customer Behavior Analysis. Oke, yang pertama adalah occupants, atau siapakah nanti yang akan menggunakan produk kita? Siapakah nanti yang akan kita berikan value? Oke, ketika sudah jelas siapa orangnya, maka kita bisa menentukan bahwa orang-orang dengan karakteristik tersebut adalah pasar kita. Nah, kemudian yang kedua adalah objektif atau tujuan, mengapa mereka membutuhkan produk atau jasa kita. Mengapa mereka mau membeli produk kita? Nah, ini menjadi tools yang kedua, kita analisis. Kemudian yang ketiga, terkait dengan objeknya, what gitu loh. Apa sih yang bisa memberikan value bagi mereka gitu? Apa yang mereka hindari sebagai risikonya gitu? Kita per detail gitu. Kemudian occasion, kapan? Kapan sih mereka membutuhkan produk-produk kita? Ya kan, ada saatnya mereka membutuhkan produk kita, ada saatnya mereka nggak membutuhkan produk kita. Nah, kalau kita tahu ini, berarti kita akan tahu momen yang tepat. Terus kemudian terkait dengan outlet, atau di mana mereka bisa mendapatkan produk kita. Ini terkait dengan distribusi. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa produk atau jasa, layanan yang kita tawarkan ini bisa diakses oleh mereka atau konsumen. Nah, kemudian terkait dengan organization.
Jadi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan produk kita? Bagaimana caranya mereka untuk mengakses produk kita, mengakses layanan dari kita? Nah, inilah yang perlu kita pahami. Kemudian kita analisis, nah jawabannya nanti akan menjadi suatu strategi di mana kita bisa menawarkan value ya kepada konsumen kita semuanya. Nah, kita coba lihat terkait dengan pemetaan consumer values dan juga consumer risk. Nah, ini ada beberapa bagian ya dari consumer value. Jadi consumer value itu bisa berasal dari fungsinya ya atau functional. Kemudian bisa juga psychological, sosial dan juga moral. Nah, mungkin terkait begini, kalau kita lihat kembali ya. Jadi value itu manfaat. Misalkan saya membeli air mineral. Kira-kira consumer value-nya apa? Oke, kalau Anda memikirkan bahwa consumer value-nya adalah air, ya, itu belum menjadi consumer value. Itu baru Anda paradigmanya masih produk. Gitu. Ingat, value itu adalah manfaat. Oke, kalau manfaat dari air mineral berarti menghilangkan rasa dahaga. Oke. Kalau manfaat dari air isotonik ya, itu kan berarti dia menambah ini ya kadar air gitu, kayak beberapa merek seperti Pocari Sweat gitu. Itu kan manfaatnya mungkin bisa berbeda gitu. Atau misalkan contoh yang lain dari kopi gitu, kan sama-sama air, tapi kan kopi itu fungsinya bukan sebagai pelepas dahaga seperti air mineral tadi. Nah, itu terkait dengan consumer value yang functional. Nah, terus kemudian psychological. Psychological berarti terkait dengan psikologi seseorang. Misalkan saya membeli baju kaos mereknya Superme. Ya, Supreme ya. Saya membeli kaos Supreme itu tidak karena ini kaosnya gitu, tapi karena brand ya. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri ya kan, ada prestisnya. Nah, inilah yang membedakan ketika saya misalkan beli kaos-kaos yang brandnya biasa. Ya kan, kalau saya hanya membeli kaos yang terbuat dari katun misalkan sampai harganya 2 juta, 3 juta, ini kalau kita lihat dari functionalnya, value, ini nggak worth it gitu loh. Kita hanya pakai baju gitu, ya kan, tapi harganya segitu. Tapi kalau ini value-nya berupa psikologikal, ini menjadi sesuatu yang make sense gitu. Nah, terus kemudian sosial. Nah, sosial ini terkait dengan kita membeli produk, tapi value-nya terkait dengan sosial. Misalkan terkait dengan prestis tadi, tapi saya ingin dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh lingkungan komunitas kita. Nah, ini terkait dengan sosial. Ya, misalkan pengen mempunyai citra bahwa saya adalah sultan, ya kan, misalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian moral. Nah, ini juga terkait dengan manfaat yang didapatkan terkait dengan moral, ya. Misalkan terkait dengan kayak kebutuhan kita, misalkan saya ingin pergi haji, umroh, nah itu juga masih masuk dalam consumer value yang terkait dengan moral. Nah, terus kemudian beriringan dengan value itu ada consumer risk. Ya, risikonya juga hampir-hampir mirip ya. Sama-sama ada risiko fungsi gitu. Misalnya kita beli produk tapi kenyataannya produk tersebut nggak berfungsi gitu. Di sisi lain kita beli dari fungsinya, tapi di sisi lain bisa saja produk tersebut tidak berfungsi seperti seharusnya. Oke, kemudian ada risiko fisik gitu, physical gitu kan. Kita beli produk misalkan kosmetik gitu, skincare gitu ya. Atau misalkan beli obat gitu, beli makanan tapi kadaluarsa gitu. Nah, ketika kita mengkonsumsi, kita menggunakan, ada risiko fisik yang menyertai. Ya, kalau misalkan skincare-nya nggak cocok, nah kemudian kulitnya malah jadi rusak. Makanannya kadaluarsa, kemudian kita jadi keracunan makanan.
ya kan? Nah, kemudian ada juga risiko finansial, berarti risiko keuangan ketika kita sudah membeli suatu produk dengan harga yang lumayan atau mahal gitu, tapi ternyata produk tersebut gak berfungsi dengan baik, gak seperti seharusnya atau rusak, maka kita akan memiliki kerugian finansial. Nah, terus kemudian terkait dengan sosial, ya sama kayak tadi ya, kemudian psychological juga sama, cuman kebalikannya ada tambahan satu yaitu time, yaitu waktu. Nah, apalagi kalau kita membeli produk yang relatif mahal, ya, itu kan biasanya kita lihat terkait dengan review-review produk, ya. Terus kemudian kita nabung juga, kita datang ke market, ke pasar gitu, kemudian ke toko satu membandingin harga, kemudian kita searching, browsing di marketplace hijau, marketplace oranye, marketplace merah, ya, untuk melihat bagaimana terkait dengan testimoni produknya, toko mana yang menjual dengan harga yang murah tapi produknya bagus gitu. Ini kan membutuhkan waktu. Nah, kalau tiba-tiba kita beli dan gagal produknya, kita rugi waktu yang lama. Nah, saya berikan sebuah contoh ya untuk teman-teman memahami. Contoh yang atas ini nih, misalkan saya membeli produk ini biar tampil bergengsi. Gitu. Nah, kira-kira ini masuk di value apa? Oke. Menangkap, teman-teman? Oke. Anda benar sekali bahwa itu masuk di value yang sosial. Kenapa? Ini ada kata kuncinya kan, biar tampil bergengsi. Nah, ini kan pengen dilihat oleh sosial, oleh orang lain. Oke, kemudian ada ini nih, yang kedua, yang confidence ini. Saya membeli untuk menguatkan rasa percaya diri saya. Oke, kira-kira ini masuk di mana? Oke, betul. Ya, psychological. Nah, berarti ini untuk meningkatkan rasa percaya diri saya membeli produk A. Gitu. Nah, kemudian saya membeli karena sesuai dengan keyakinan agama saya. Apa? Ya, betul sekali. Itu terkait dengan value yang moral. Nah, terus kemudian kita coba lihat dari sisi risiko ya. Risk avoidance gitu ya, menghindari risiko gitu. Nah, rasa atau saya membeli produk ini karena produk ini tidak perlu perawatan yang rumit. Oke, berarti terkait dengan ya functional risk, ya kan? Kenapa? Biar fungsinya ini nggak rumit gitu. Kemudian saya membeli produk ini karena harganya cukup terjangkau. Jelas sekali ya, financial. Nah, terus kemudian saya membeli karena produk ini berkualitas, berarti quality. Ya, itu terkait dengan fungsional, ya. Nah, terus kita lihat dari sisi risiko. Kita coba pahami lagi sih gitu terkait dengan risiko. Risiko itu adalah persepsi ya teman-teman. Terkait dengan produk yang kita beli, kita bayar, itu akan membawa risiko apa terhadap kita ketika kita membelinya. Nah, ini tadi ya kita sempat singgung ya. Ada performance risk, financial risk, time loss risk, opportunity risk, ada psychological risk, social risk, dan juga physical risk. Oke, nah di performance risk ya tadi kita sudah sedikit menyinggung ketika produk itu tidak berjalan seperti seharusnya atau kita memberikan layanan tidak seperti yang seharusnya, maka konsumen ini memiliki risiko dari sisi performance ya. Terus kemudian financial risk terjadi ketika seorang konsumen gitu ya, dia sudah mengeluarkan sebuah uang ya, sejumlah moneter gitu kan, akan tetapi dia ketika produk yang dibeli itu gagal gitu kan untuk berjalan atau beroperasi dengan baik gitu, atau layanannya buruk sekali gitu misalkan. Nah, dia akan mengalami kerugian finansial. Atau time loss risk ya, seperti kita bahas tadi. Setelah kita meluangkan banyak waktu dalam proses pembelian,
tetapi kenyataannya produk tersebut tidak seperti yang diharapkan, ya. Jadi waktu kita seolah-olah terbuang percuma gitu. Atau juga ada opportunity risk terkait dengan risiko di mana ketika konsumen itu membeli produk A, maka dia nggak bisa membeli produk yang lainnya atau produk B atau C gitu. Misalkan saya mempunyai uang 2 juta, saya mau membeli handphone dengan kamera belakangnya ada 3, RAM-nya ada 4 GB, kemudian ROM-nya 64 GB misalkan. Nah, di sini oke, saya punya pandangan nih, kalau nggak Realme, ya Xiaomi misalkan. Nah, kalau dengan uang segitu, maka saya hanya bisa membeli salah satu kan. Nah, inilah yang disebut dengan opportunity risk. Nah, kemudian ada psychological risk. Ya, ketika kita membeli suatu produk, tapi produk tersebut tidak fit ya, tidak sesuai dengan konsep diri kita gitu misalkan. Ini sudut pandang sebagai konsumen ya. Misalkan saya gitu, konsep dirinya itu orang yang gagah gitu, berwibawa, berkarisma gitu. Kemudian saya membeli produk secara online, wah ini ada kaos bagus nih gitu, kelihatannya maco, keren gitu, warnanya hitam gitu, gak ada gambarnya, itu minimalis sekali, keren gitu. Kemudian saya beli. Ketika dikirim, saya buka, wah ternyata salah kirim, atau memang produknya nggak seperti yang saya harapkan gitu. Ternyata warnanya ini pink, ya, gambarnya Hello Kitty gitu. Nah, kira-kira ketika saya pakai, ini fit nggak konsep diri saya? Enggak kan? Nah, itu adalah risiko psikologis. Kenapa? Karena ini nggak fit dengan konsep diri saya. Atau social risk selanjutnya. Ya, jadi ini adalah ketika kita membeli suatu produk, tapi produk tersebut menjadikan kita ini tidak diterima oleh orang lain di komunitas kita atau di lingkungan sosial kita. Nah, sehingga ini memiliki risiko. Ya, misalkan saya gitu, dosen di UIN Sunan Kalijaga, saya membeli minuman keras gitu. Ya, ini kan haram gitu kan. Nah, terus bagaimana ketika saya menggunakan produk tersebut? Oke, betul sekali. Ya, ini adalah social risk bagi saya ketika membeli suatu produk tersebut. Kemudian ada physical risk atau risiko fisik ya. Di risiko fisik ini jelas sekali ya teman-teman bahwa produk yang kita beli ini nantinya bisa berisiko terhadap tubuh kita. Ya, kayak tadi misalkan kita beli skincare ya. Terus kemudian kita beli makanan gitu, tapi tidak cocok, misalkan alergi ya dan lain sebagainya, maka itu atau misalnya tadi kadaluarsa, nah itu bisa merusak tubuh kita. Ini berisiko. Nah, saya ingin mencoba teman-teman lihat, ini kira-kira iklan apa? Ya, bocor ya. Betul sekali ya, ini adalah iklan no drop gitu. Nah, di sini yang ingin disampaikan ini terkait dengan performance risk di iklan ini, bahwa produk ini itu berkinerja baik gitu. Ya, dengan menggunakan produk ini maka tidak akan terjadi sebuah kebocoran atap gitu misalkan. Ini adalah produk cat pelapis anti bocor. Nah, ini adalah sisi-sisi iklan ya, marketingnya. Nah, terus kemudian ini adalah salah satu contoh aplikasi ya, penyampaian marketing ya, iklan advertising untuk mengatasi financial risk. Ya, kita semuanya tahu ya bahwa persepsi di masyarakat bahwa mobil Eropa, mobil Amerika ini perawatannya mahal. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, Ford ini membuat program gitu. Misalkan ada ini nih, hilangkan keraguan yang kiri, karena kini perawatan Ford Anda tersedia mulai dari Rp6.000 per hari gitu. Nah, kalau dipecah gitu kan, selama misalkan 6 bulan gitu dibagi per hari, 6.000 per hari kan kelihatannya kecil ya. Tapi kalau dikalikan ya bisa berbeda kan. Nah, tapi ini kan terkait dengan penyampaian informasi ya, kayak tadi ya. Mungkin orang nggak bisa subjektif gitu loh. Orang itu nggak bisa menerima
memiliki persepsi yang sama, kan tetapi kita bisa mencoba untuk menggiring persepsi kepada mereka, di mana persepsi ini bisa kita arahkan ya untuk melihat dari sisi-sisi positif dari produk yang kita tawarkan. Sebagai solusi tentunya gitu, kayak misalkan ini nih gitu. Bisa juga misalkan menggunakan cicilan gitu kan, nikmati 0%. Nah, tapi kalau kita Islamic banking ya mungkin nanti programnya bisa berbeda ya. Atau terkait dengan time loss risk ya teman-teman. Nah, time loss risk ini kan risiko di waktu gitu. Bagi orang-orang yang sibuk, waktu ini sangat penting sekali. Nah, biasanya kalau mau servis kendaraan itu kan ngantrinya lama. Ya. Nah, supaya nggak lama, nggak repot ya. Ini dari Auto 2000 dan juga Honda ini bisa kita booking service melalui telepon atau menggunakan aplikasi. Nah, ini tujuannya untuk mengatasi ya terkait dengan time loss risk. Nah, atau opportunity risk yang ini teman-teman. Aplikasinya seperti ini. Ya. Misalkan kita membeli mobil pertama gitu. Nah, ini kan kita akan mempertimbangkan ya panjang kali lebar gitu ya. Kalau misalkan saya membeli mobil yang besar gitu kan. Nah, itu kan ada plus minusnya dibandingkan saya membeli mobil yang kecil. Begitu pula sebaliknya, ketika saya membeli mobil yang kecil ada plusnya juga gitu dibandingkan saya membeli mobil yang besar. Nah, kalau ini misalkan IPV dia menyampaikan kepada calon konsumennya bahwa ini adalah pilihan cerdas keluarga Indonesia. Ya, dengan segmen market keluarga muat banyak gitu. Oke. Atau misalkan yang kedua ini misalkan terkait dengan kosmetik atau skincare gitu. Nah, meskipun saya nggak pengguna kosmetik ya, tapi paling nggak saya tahu gitu bahwa kalau kita misalkan konsumen melakukan perawatan ya di dokter A gitu, maka dia nggak boleh pindah-pindah kan ya, jadi harus mengikuti treatment yang ada, sehingga ketika dia mengambil di skincare yang satu, maka kemungkinan dia akan nggak mengambil opportunity di produk skincare yang lain, atau nanti malah gagal dan ngulangin kan gitu. Atau seperti ini ya, ini risiko apa ini? Nah, betul ya. Ini adalah physical risk ya, bahwa merokok itu membunuhmu gitu. Sering ya kita melihat iklan ini ada di mana-mana. Nah, kalau ini gimana? Iya, betul sekali ya. Ini adalah financial risk ya, teman-teman. Nah, jadi rokok saya hilang ya, siapa yang ngambil ya? Yang ngambil temennya kayaknya ya, diumpetin gitu. Nah, ini jadi financial risk. Kenapa? Karena dia beli rokok terus rokoknya hilang. Ya, tapi ini guyon aja ya, ini joke aja gitu. Nah, untuk selanjutnya ada customer satisfaction. Ya, customer satisfaction ini terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah, jadi yang dimaksud kepuasan itu apa sih gitu? Ya, saya yakin Anda sudah sering kali mendengar terkait dengan kepuasan konsumen, kepuasan pelanggan gitu. Tapi ketika saya suruh menjabarkan apa sih yang dimaksud dengan kepuasan, ya kadang agak-agak bingung juga kan. Nah, ini saya berikan clue. Oke. Ya, betul sekali teman-teman. Bahwa kepuasan itu terkait dengan ekspektasi kita, dengan kenyataan, dengan kinerja suatu produk yang kita beli gitu. Apabila ekspektasi sama dengan kinerja, maka yang terjadi adalah puas gitu. Tapi kalau kinerjanya lebih rendah daripada ekspektasi kita, maka kita tidak puas. Tapi sebaliknya, apabila ekspektasi kita, tapi kinerjanya lebih tinggi gitu. Jadi kinerjanya di atas ekspektasi. Nah, maka ini bisa saja menjadi sesuatu yang disebut dengan kepuasan konsumen gitu. Ini adalah service yang excellent. Nah, inilah yang kita harapkan sebagai seorang marketing gitu. Memberikan sesuatu yang lebih dari ekspektasi dari konsumen. Oke. Nah, ini ada beberapa misalkan ITSA ya, Indonesian Customer Satisfaction Award gitu. Nah, biasanya ada merek-merek yang mendapatkan
penghargaan ITSA ini sebagai merek-merek yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Nah, biasanya kalau merek ini konsumen puas terhadap merek ini, biasanya merek ini ada di top brand kita gitu, ada di puncak pikiran kita gitu. Misalkan kalau saya sebut air mineral gitu. Oke, Anda bisa membayangkan gitu, merek apa yang pertama muncul. Nah, itu ada di top brand Anda. Misalkan saya tanya itu, handphone, apa yang muncul merek pertama? Ya, terus kemudian motor gitu, merek apa yang muncul? Nah, survei itu dilakukan dan biasanya merek-merek yang pada level pertama yang teringat oleh konsumen itu bisa mendapatkan top brand ini. Ya, tapi ini ada lembaga yang mensurvei sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke customer role ya, atau peran dari konsumen. Kalau di semester lalu di kelas marketing management ya, di teorinya Kotler itu menyampaikan bahwa customer role itu ada buyer, decider, influencer, dan juga consumer gitu. Tapi kalau dari Asail ini cukup dibagi menjadi 3, yaitu user, payer, dan juga buyer. Jadi antara user, payer, dan buyer ini bisa saja orang yang berbeda, tapi bisa saja orang yang sama ya, untuk satu produk dengan produk yang lain. Misalkan user, kalau untuk produk susu bayi gitu, usernya kan bayinya, ya kan? Kalau payernya mungkin bapaknya gitu, karena yang punya uang gitu kan. Kemudian buyernya yang membeli misalkan ibunya gitu. Oke, nah ini kan sesuatu yang berbeda gitu. Masa ya bapaknya yang minum susu bayi kan enggak gitu kan. Nah, terus kemudian kalau misalkan Anda gitu, Anda sudah memiliki penghasilan sendiri, Anda beli makan ya kan, Anda bayar sendiri gitu. Ya. Nah, itu berarti user, payer, bayarnya juga Anda, orang yang sama. Nah, ini disebut dengan customer role. Jadi, untuk produk yang kita tawarkan, kita harus paham siapa usernya, siapa payernya, siapa bayarnya. Gitu. Ya, kalau misalkan saya menjual susu formula untuk bayi gitu, tapi marketingnya saya tunjukkan untuk bayi, bener salah? Ya salah gitu, karena bayi itu hanya user, dia nggak memiliki keputusan untuk membeli susu formula tadi, dia cuma minum saja sudah dibuatkan, gitu. Dia hanya mengkonsumsi saja, ya. Kita promosinya ya untuk ke ibunya, gitu kan. Nah, gimana kalau perbankan? Ya, Anda silahkan analisis. Oke, kita lanjut. Kemudian ada consumer right ya. Ini terkait dengan hak-hak yang harus dimiliki. Hak-hak dari konsumen gitu. Oke, sehingga kita sebagai seorang marketer ya, sebagai seorang businessman gitu, kita sebagai seorang produsen wajib memperhatikan ini. Yang pertama adalah right to safety ya. Jadi konsumen itu memiliki hak atas keamanan produk yang dibelinya. Jangan sampai kita menjual produk yang berbahaya ya. Tapi mungkin berbahaya ini kan cukup agak-agak relatif ya. Misalkan saya menjual bahan kimia gitu atau tabung LPG gitu. Ya kan, kalau kita lihat dari sisi safety-nya kan kita harus standar SNI atau bagaimana gitu kan. Bukan berarti kalau tabung LPG bisa meledak ya kapan saja. Nah, itu kemudian itu tidak mentaati terkait dengan safety. Tapi meskipun produk ini pada dasarnya berbahaya tapi bisa bermanfaat juga kan begitu. Tapi lebih banyak manfaatnya gitu. Yang penting kita membuat packagingnya sesuai standar yang bagus. Nah, ini juga bisa memenuhi terkait dengan safety. Nah, kemudian ada right to be informed ya. Berarti konsumen ini memiliki hak untuk diberikan informasi. Makanya biasanya kalau kita beli produk, terkadang ada manual booknya ya, di kemasannya ada informasinya gitu kan. Nah, oke. Terus kemudian di internet kita bisa melihat review-reviewnya. Nah, itu termasuk hak dari konsumen untuk bisa diberikan informasi. Kemudian the right to choice gitu. Konsumen diberikan hak untuk memilih gitu. Jadi Anda sebagai seorang marketer jangan sampai memaksa konsumen, ya kan? Nah, terus kemudian the right to be heard ya.
Jadi konsumen ini, pelanggan ini memiliki hak untuk didengarkan. Oke, makanya biasanya ada customer care gitu kan. Ya, ada telepon kontak telepon yang bisa dihubungi oleh customer service misalkan, ya kan, untuk customer service gitu. Nah, ini atau ada survei gitu kan, berikan testimoni. Nah, itu juga bagian dari the right to be heard. Atau komplain gitu, silahkan email kemana. Nah, itu juga bagian dari the right to be heard. Nah, terus kemudian ada juga the right to privacy, ya. Jadi konsumen ini juga memiliki hak untuk privasinya. Akan tetapi di era digital ini agak-agak terganggu ya untuk hak privasi ini. Ya, seringkali kita mendapatkan bahwa data diri kita ini tidak seprivasi itu gitu ya. Bisa diakses. Ya, kadang ada yang menyalahgunakan juga ada gitu. Tapi kita sebagai seorang ya akademisi di ekonomi dan bisnis Islam ya syariah itu harus bisa menjaga ini gitu ya. Privasi orang itu harus bisa kita jaga, kita harus amanah dalam berbisnis. Nah, mungkin yang agak berbeda ya untuk kita yang muslim gitu terkait safety ini juga tidak hanya safety produknya terkait dengan kesehatan kita, akan tetapi juga ada kaitannya dengan produk-produk yang halal gitu. Jangan sampai konsumen yang muslim ini kita berikan produk-produk yang haram, ya. Nah, ini terkait dengan alasan spiritual begitu. Ya, terus juga terkait dengan produk-produk yang aman dari pestisida kayak yang go green gitu misalkan. Ya, atau aman juga dari produk-produk yang palsu. Nah, ini sebenarnya adalah konsep yang panjang, tapi kita sampaikan terkait dengan inti-intinya saja. Nah, untuk selanjutnya saya minta teman-teman untuk membuat resume ini dalam bentuk mind mapping terkait dengan aplikasi dari konsep-konsep yang kita sampaikan tadi. Ada customer value, customer risk, customer satisfaction, customer roles, dan juga customer right. Nah, saya minta teman-teman mencoba untuk melihat atau mengaitkan konsep-konsep yang barusan kita bahas dengan beberapa topik yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Anda bisa melihat topik-topik ini di RPS ya, teman-teman. Nah, sebenarnya banyak ya, akan tetapi kita latihan untuk 4 hal ini saja. Ya, teman-teman coba kaitkan dengan complex decision making. Ya, ini nanti akan dibahas di pertemuan 3, tapi seenggaknya teman-teman mencoba untuk melihat secara garis besarnya dulu ya. Ada consumer learning, habit and brand loyalty ya di pertemuan keempat. Kemudian low involvement decision making di pertemuan kelima. Dan consumer perception di pertemuan ke-6. Oke, Anda nanti pelajari garis besarnya saja, kemudian Anda kaitkan dengan beberapa konsep yang kita bahas ini, kemudian buatlah dalam bentuk mind mapping saja, secara sederhana. Nih, saya berikan contoh seperti ini misalkan. Oke, ini contohnya ya, saya berikan contoh 2 saja. Misalkan di customer value untuk complex decision making. Nah, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, customer value ini sangat penting bagi konsumen karena menjadi tujuan utama dalam membeli suatu produk atau jasa. Ya, untuk yang complex decision making loh, ya. Misalkan contohnya begini. Konsumen dalam membeli suatu mobil itu selain digunakan sebagai alat transportasi, ya, konsumen juga memiliki tujuan lain, misalkan untuk citra diri, ya. Makanya ada mobil seperti Mercy, ya, BMW, ya, ada Bentley, Rolls-Royce, ya, supaya citra dirinya sebagai sultan ini tersampaikan, begitu. Atau ada juga yang hobi, gitu, makanya ada mobil sport, gitu, yang biasa digunakan untuk balap kenceng-kencengan gitu, ya kan? Nah, ini kan berbeda kan, ya.
yang konsumen ini membeli untuk transportasi sama membeli untuk citra diri. Nah, meskipun sama-sama produk yang bernama mobil. Oke. Nah, terus kemudian yang customer risk gitu. Dalam pengambilan keputusan yang kompleks, ya, konsumen ini sangat aware loh, sangat perhatian terhadap risiko yang akan dihadapinya. Kenapa? Karena biasanya yang dibeli ini adalah produk-produk yang relatif mahal, ada harganya gitu. Sehingga dia bisa mendapatkan risiko finansial gitu. Jadi kalau risiko malfungsinya ini juga lebih besar gitu. Dan juga risiko waktu yang telah dihabiskan selama proses pembelian ini kan cukup lama dibandingkan kita membeli yang produk yang low involvement decision making, ya. Produk-produk sehari-hari ini kan kita belinya gampang, risikonya juga kecil. Nah, misalkan contohnya begini, ya kita sama nih masih dalam pembahasan mobil gitu. Kenapa? Karena nanti teman-teman saya minta tiap kelompok ini berbeda case-nya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi kalau kelompok satu bahas produk A, berarti dari konsepnya ini contohnya produk A semuanya gitu. Kalau yang produk B semuanya begitu. Nah, misalkan ini mobil tadi ya. Dalam membeli mobil, konsumen ini perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak kan. Nah, kalau kita pahami teknologi di mobil itu juga lumayan kompleks gitu. Banyak sekali part-part yang ada gitu. Ya kan, kalau kita hitung dalam satu mobil itu partnya ada berapa ribu gitu kan. Banyak sekali gitu. Nah, sehingga kemungkinan terjadi malfungsi ini juga tinggi gitu teman-teman. Maka sebagai produsen ya atau perusahaan itu sebaiknya memberikan garansi, layanan pasca jual, ya, ada asuransi dan lain sebagainya. Sehingga konsumen ini tidak perlu khawatir terhadap risiko-risiko yang ada gitu. Jadi mereka mau tetap membeli produk kita meskipun ada risiko. Kenapa? Karena risiko ini bisa diminimalisir gitu dengan strategi-strategi yang ada. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Nanti teman-teman silahkan dilanjutkan ya untuk bagaimana sih pemahaman Anda terkait dengan complex decision making di customer satisfaction, customer role, customer right ya dan seterusnya ya. Nah, nanti saya minta teman-teman nanti kita bahas di WhatsApp group ya. Kelompok 1 mau membahas apa, kelompok 2 mau membahas apa, kelompok 3 mau membahas apa, silakan. Yang penting tidak sama. Ya, nanti case-nya sebut merek saja nggak apa-apa ya, supaya kita memiliki gambaran ya terhadap analisis studi kasus yang ada. Nah, begitu ya teman-teman untuk informasi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusi di komentar atau di kelas WhatsApp ya. Oke, jangan lupa absensinya ya dengan format kelas ya, misalkan perilaku konsumen A disingkat jadi PKA, terus nomor absen, terus nama Anda. Sampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, untuk tugasnya nanti saya sampaikan di grup WhatsApp untuk uploadnya kemana. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu lagi. Selamat belajar. Ya, you are not study alone. Ya, Anda nggak belajar sendirian. Mari belajar bersama-sama. Anda belajar, saya juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.